Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Tony? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Pak Ihsan, alhamdulillah. Ya Pak Jafas sudah WA saya tadi, Pak dukunnya mana ini dukun? Aduh, Masya Allah, dia tunggu itu. Maklum ini kan Banyuwangi, Tapak Kuda ini, Jawa Timur ya. Ya ditanyakan tentang berbagai kisah. Apa kabar Mas Tony pagi ini? Nampaknya dinamika pasca putusan MK masih terus terjadi karena waktunya ini cukup panjang ya, sampai Oktober mendatang. Sementara pilkada sudah menjadi fenomena baru dalam heng-hengong di antara partai yang tadinya berseberangan sekarang merangkul lagi. Bagaimana Mas Tony? Kemana arah Mas Anies Baswedan ini? Nampaknya minta jeda, kata Kompas mengabarkan pagi tadi. Dan juga tentang PKS, akankah menjadi partai oposisi bersama PDIP? PDIP pun sendiri belum berkabar ya. Nanti ada majelis suro. Apa pandangan Mas Tony? Arah kemana? Sementara parpol-parpol gabung lagi, apakah ini menjadi alarm khusus tentang matinya oposisi? Ya, para pendengar juga ingin melihat kok gampang banget peraturan di negeri ini berubah ya, karena pemain bola aja mesti pakai naturalisasi luar biasa. Pak Luhut bilang orang IT akan diberi warga negara 2. Ya salam. Ini kan ada konstitusi yang membatasi itu. Apa yang Mas Tony lihat dari berbagai berita? Mungkin juga tulisan apa yang akan Mas Tony tulis di hari-hari ke depan, karena Mas Tony ada tulis juga kemana arah Mega, akankah menyingkirkan Jokowi bersama Prabowo, menjadi tulisan panjang yang kemarin kami jadikan tajuk radio kita pagi ini. Silakan Mas Tony. Iya Pak Ihsan dan seluruh para pendengar Rasil dimanapun berada, tulisan satu sudah keluar terkait dengan apa yang sudah dibacakan oleh Rasil. Kemudian ada 2 tulisan lagi, saya belum posting, nanti habis wawancara mungkin saya posting. Judulnya tentang kalau tidak ada oposisi bagaimana ada demokrasi. Ini melanjutkan dari pembicaraan tulisan yang kemarin yang tadi juga Pak Ihsan sempat singgung. Begini logikanya. Sebuah kontestasi di dalam pilpres, adanya kontestasi itu kan karena adanya distingsi, adanya perbedaan satu dengan yang lain. Kalau yang mereka tawarkan itu sama, ya, baik dalam konteks ini paslon, baik itu track recordnya, karakternya, kemampuannya, terus kemudian juga gagasannya itu sama, ngapain ada kontestasi? Dari sinilah yang kemudian membedakan antara paslon satu dengan paslon yang lain, membedakan antara pengusung parpol pengusung satu dengan parpol pengusung yang lain. Di sini juga membedakan antara pendukung dan pemilih satu dengan pendukung dan pemilih paslon yang lain. Di situ karena ada distingsi, karena ada perbedaan dalam banyak hal. Kalau itu sama, maka tidak ada. Perbedaan yang kemudian mudah dipahami oleh orang awam adalah ada yang ingin melanjutkan, ada yang ingin melakukan perubahan. Disinilah kemudian menjadi tagline terus-menerus dalam sebuah kampanye. Tapi ketika pilpres itu selesai, lalu yang kalah merapat kepada yang menang, di mana distingsi itu, di mana perbedaan itu. Kita kemudian bertanya, bagaimana menjelaskan secara logis atas apa yang terjadi. Kemudian orang mengatakan ini bagian daripada dinamika, ya, bagian dari itu kan jawaban klis. Lalu kemudian ditambahi sebagai sebuah argumentasi, ini adalah sebuah sikap kenegarawanan, bisa menerima kekalahan. Menerima kekalahan itu tidak harus gabung. Jadi menerima kekalahan itu merupakan sebuah jiwa kenegarawanan. Setelah MK diputuskan, karena tidak ada konstitusi, tidak ada tempat, tidak ada ruang lagi untuk melakukan sebuah protes, di mana keputusan MK itu adalah keputusan final, diterima. Tapi soal menerima keputusan MK dan mengakui kekalahan itu berbeda dengan bergabung dalam koalisi pemerintahan. Ini 2 hal yang berbeda, gitu kan? Jangan dianggap sama.
Kalau menerima kekalahan, ya itu sebagai sebuah sikap patriotik, sebagai gentleman, kemudian bagian daripada sikap kenegarawanan dengan berbagai catatan yang ada, sebagaimana juga saya tulis gitu, ya ini oke gitu kan, ini oke. Tetapi tidak berarti kemudian bahwa bergabung itu sikap kenegarawanan. Tidak, ini beda, ya secara etika tidak etis. Ya. Kenapa? Pertanyaannya yang paling fundamental adalah mengapa parpol-parpol itu tidak siap untuk jadi oposisi? Mengapa parpol-parpol itu harus merapat ke koalisi? Padahal melihat dalam sejarah dalam sejarah proses pemilu itu terjadi sesuatu yang luar biasa yang sehingga masyarakat terhipnotis dengan perbedaan itu, kemudian menentukan pilihan masing-masing, lalu diakhiri dengan bergabung. Kenapa itu kemudian terjadi? Tidak, partai-partai itu tidak siap untuk berkoalisi. Ini hanya soal logistik. Ini adalah soal dana operasional, di mana partai-partai politik itu sangat amat besar kebutuhannya terhadap dana operasional, dan selama ini yang menopang itu adalah iuran dari ini anggota atau kadernya yang jadi anggota DPRD, jadi anggota DPR, yang DPRD tingkat 2 mensuplai untuk DPC, DPRD tingkat 1 mensuplai untuk DPD, DBW atau DPD, DPR pusat mensuplai untuk DPP. Ini kan ini, tapi apakah cukup? Masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional partai yang begitu besar. Maka disitulah ada subsidi dari ketum-ketum parpol. Iya, kalau ketumnya pengusaha, tapi pengusaha kan juga ada hitung-hitungannya. Tidak mungkin kemudian dia mau rugi terus. Maka dari sinilah terdorong parpol itu untuk bergabung dalam rangka mendapatkan proyek dari negara. Itu uangnya gede. Ya, ini kan problem kita. Ya, itu sebenarnya udahlah, nggak usah kamuflase berbagai alasan etik sebagai negarawan. Tidak, tetapi sesungguhnya itu adalah desakan dari kebutuhan niscaya masing-masing partai yang kesulitan untuk mendapatkan atau memenuhi kebutuhan operasionalnya di dalam menjalankan mesin partai. Itu problemnya. Maka dari problem inilah, dari identifikasi masalah inilah pentingnya untuk dicarikan solusi. Apa solusinya? Solusinya ya negara memberikan dana operasional yang cukup kepada partai. Misalnya satu partai, satu suara dihargai 100.000. Kalau 100.000 partai akan dapat misalnya dapat 1T, 2T setiap partai. Paling kecil 2T misalnya. Itu kan cukup untuk operasional. Nggak perlu kemudian partai harus ya kalau 2T atau 3T di rata-rata 3T kali 8 partai kan 24 triliun, kecil itu. Ya lebih kecil daripada makan gratis gitu loh. Ya, itu. Tapi ya fungsi demokrasinya jadi hidup ya. Kemudian kita mendapatkan referensi yang baik dalam perpolitikan kita. Jadi karena itu Pak Ihsan dan seluruh pendengar ya Rasil dimanapun berada, maka dana operasional perlu diberikan kepada partai. Dari sinilah partai kemudian tidak terdesak, tidak mengharuskan dirinya untuk menjadi bagian daripada koalisi. Kalau semuanya koalisi, apa dampaknya? Dampaknya adalah DPR nggak berfungsi. Kita lihat DPR itu kan fungsinya 3, budgeting, legislation, dan controlling. Bagaimana mau mereka mengkontrol kalau kemudian ketua partainya semua ada di koalisi? Akhirnya semua orang mengatakan, oh itu masuk partai koalisi kok mengkritik pemerintah, mengkritik sendiri, gitu kan? Ya kalau memang mau mengkritik keluar dong. Nah, itu kan terjadi pada saat PKS bergabung dengan SBY pada saat itu, ketika PKS mengkritik SBY, pemerintahan SBY, dibilang sama Demokrat, kalian kan masuk koalisi, kenapa mengkritik? Nah, kalau semua partai masuk koalisi, di mana fungsi kontrol? Hilang. Dan ini juga ada konsekuensi yang fungsi legislation. Kalau pemerintah sudah kepada ketua partai, ketua-ketua partai, ini saya membuat aturan, saya mau sajukan ke DPR, kondisikan DPR, selesai, DPR hanya menjadi lembaga stempel. Begitu juga budgeting, nih pemerintah, ketua-ketua partai udah dibisik. Ini kalau semuanya masuk koalisi ya, atau koalisi itu koalisi itu terlalu kuat,
maka cukup dengan ketua-ketua partai inilah mengkondisikan dari para anggotanya di DPR untuk menstempel budget dari pemerintah, untuk menstempel RUU dari pemerintah, untuk menstempel untuk diam terhadap semua kebijakan pemerintah dan fungsi kontrolnya akan hilang. Maka kembalikan DPR pada fungsinya dengan cara buat partai-partai itu independen. Gimana partai itu independen, mandiri kalau partai itu mendapatkan logistik yang cukup dari pemerintah, sehingga fungsi legislation, fungsi budgeting, fungsi controlling itu jalan. Sehingga begitu juga tidak perlu partai-partai politik itu kemudian merapat. Kalau semua partai politik merapat, demokrasi mati. Apalah artinya kita menganut trias politika, di situ ada legislasi, gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah legislatif sama eksekutif, legislatif itu kompromi, yudikatif juga diam. Karena kita bisa saksikan KPK saat ini. Meskipun sekarang ada dinamika KPK sudah mentersangkakan lebih dari 2 orang, ada operasi di Sekjen terkait dengan pembangunan rumah DPR itu. Tetapi kita tahu ketangkep tangan DPR tidak diproses. Kalau sudah eksekutif legislatif itu udah jadi satu, yudikatif itu tidak banyak bisa berbuat. Kenapa? Ketua KPK itu yang milih dari eksekutif dan legislatif. Kejaksaan Agung yang memilih dari eksekutif dan legislatif, Mahkamah Agung yang memilih dari eksekutif dan legislatif, polisi yang memilih, Kapolri yang memilih dari eksekutif dan legislatif. Nah, di sini tidak ada dinamika. Kalau tidak ada dinamika, ya berarti tidak ada demokrasi di sini. Di mana fungsi-fungsi trias politika itu tidak ada lagi. Percuma kita menganut trias politika kalau masih seperti ini. Begitu Pak Ihsan. Nah, Mas Tony, hari ini kan hari May Day ya, hari buruh ya. Saya enggak tahu nih Mas Tony akan menulis apa, tapi nampaknya tanpa oposisi itu menjadi sebuah kenyataan yang terjadi beberapa saat lalu berkuasa ketika Pak Jokowi. Dan juga seperti ada juga orientasi kepada sebuah negeri yang tanpa oposisi, di negeri yang nampaknya hubungan ekonominya sedang mesra-mesranya dengan Indonesia. Apa yang Mas Tony lihat? Lebih-lebih buruh sudah uring-uringan dari tahun ke tahun, ratusan ribu buruh urusan Omnibus Law ini enggak kelar-kelar. Hari ini mereka berdemo lagi tanpa dukungan dari oposisi tanda kutip tadi itu. Akhirnya mereka bikin partai, tapi adakah cerita lain yang akan Mas Tony sampaikan dari Hang Heng Hong urusan 1 Mei ini? Silakan Mas. Iya, terkait melanjutkan yang tadi berkaitan dengan kasus ini. Saya singgung juga soal Omnibus Law dan Minerba yang pada akhirnya itu lembaga DPR hanya sebagai stempel belaka. Kalau toh ngotak-ngatik dikit-dikit aja itu. Dan itu pengakuan mereka, kan memang belum sama mereka. Gitu. Pada akhirnya bagaimana mereka melakukan pembelaan terhadap nasib rakyat, termasuk diantaranya adalah buruh sekarang 1 Mei. Kebetulan karena memang sekali lagi disertasi saya tentang Karl Marx, jadi pertarungan antara buruh dengan majikan, antara proletar dengan ini, saya sedikit banyak belajar tentang itu. Jadi begini Pak Ihsan, buruh merasa bahwa ekspektasinya atau harapannya itu tidak ada yang tidak diperjuangkan oleh DPR. Gitu kan, mereka ingin menyampaikan langsung kepada pemerintah, tidak terakomodir. Begitu ini pemerintah lebih cenderung dekat dengan penguasa. Makanya majalah Forbes itu pernah mengungkapkan bahwa bahwa orang-orang kaya di Indonesia, pengusaha-pengusaha mendapatkan kekayaan di Indonesia itu 60% tersuplai dari kebijakan pemerintah. Coba bisa bayangkan, 10%. Dan 1 orang Indonesia menguasai kekayaan di negeri ini itu 50%. 1% orang Indonesia, 10% menguasai kekayaan 77%. Dalam PDB-nya dibagi sama ya, lucunya kan begitu kan.
23% itu diperebutkan 90% ke masyarakat Indonesia. Dan memang dari sinilah kemudian income per kapita kita kan cuma 4.500-an, sekitar 60 juta. Dibanding dengan Singapura yang tidak punya laut, tidak punya kekayaan alam, income per kapitanya 20.000 US dollar. Dibanding dengan Malaysia, income per kapitanya itu 11.000 US dollar. Artinya jauh sekali dengan income per kapita kita. Padahal sumber daya kita itu jauh lebih besar daripada negara-negara tetangga itu. Dalam konteks ini termasuk juga buruh. Di sisi lain kita juga semua terkait ya, semua terkait, banyak variabel yang menjadi faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan ini semua terjadi. Misalnya juga ada satanic circle, lingkaran setan, pendidikan yang rendah, kemiskinan melahirkan. Ya buruh dengan gaji segitu kan otomatis dianggap miskin. Kalau kita menggunakan datanya standarnya ini, standarnya World Bank gitu kan. Ada lebih dari 100 juta orang Indonesia itu kategori miskin. Tapi kita kalau menggunakan datanya BPS ya 26 juta karena di bawah 19.000. Ya sementara World Bank itu kan 3,2 dolar US dollar. Jadi beda standarnya itu. Dari situlah kemudian ada pekerja-pekerja non formal misalnya. Yang formal masih mending, dia masih dapat UMP yang 4 juta sekian, 5 juta masih mending lah. Yang di luar formal atau non formal itu jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka digaji berapa? Pegawai toko itu 1,5 juta. Ada yang 1 juta gitu. Kebetulan anak saya itu kerja di bidan ini bayarnya mahal, kuliahnya lama sampai lulus S1, ketika kerja digaji cuma 1 juta di informal. Coba bayangkan. Dan ini saya tidak hanya bicara anak saya, ini referensi representasi saja. Begitu banyak ya, begitu banyak ya yang mendapatkan, begitu banyak juga dokter yang berat sekali kemudian masuk belum di sektor formal, informal juga mendapatkan sedikit. Inilah problem kita. Dari sini siapa yang akan memperjuangkan? Kalau pemerintah tidak bakal lebih mengutamakan kepada pengusaha, munculnya Omnibus Law misalnya, kemudian juga DPR juga tidak peka untuk memberikan peringatan. Ya, lalu kepada siapa DPR? Makanya kemudian mereka membuat partai. Sementara membuat partai itu kosnya besar, butuh uang yang cukup besar. Mereka cobalah partai-partai yang eksis itu, mereka yang mampu melakukan rekrutmen selain partai lama ya. Kalau partai lama sudah settle, ya partai-partai yang relatif baru, yang mulainya itu dari pasca reformasi 98 itu kan. Ini mereka ya ada partai kader seperti PKS, mereka bisa berdiri gitu. Tapi partai-partai PKB punya basis di NU, PAN punya basis di Muhammadiyah. Selain itu, mereka harus berbasis kepada logistik gitu loh. Ya, merekrut calon-calon anggota DPR yang populer, mereka mau kalau diberikan logistik. Ada kawan saya, seorang anggota DPR sudah beberapa periode, bilang sama saya begini, Bang, itu kalau nyalon DPR di bawah 20 M, Bang, udah nggak bakal jadi, Bang. Mungkin jadi 1-2, tapi secara umum tidak bakal jadi, Bang. Di atas 20 juta aja belum tentu jadi. Kalau di bawah 20 M maksudnya, itu nggak akan jadi, Bang. Gitu loh. Bagaimana partai buruh misalnya, partai baru, untuk mendapatkan KTP saja itu berapa puluh M, bahkan ratus M mereka butuh. Ya, itu pun masih ada negosiasi ini yang ketika kita tahu kemarin skandal katakan Partai Umat ketika mereka Partai Umat tidak diloloskan, sementara yang lain lebih parah. Ya, persyaratannya dari Partai Umat, maka kemudian diloloskan kemarin itu. Ya, perlu syafaat lah bahasa saya, perlu syafaat gitu. Kalau nggak ada syafaat belum tentu juga mau, karena logistik terbatas. Setelah itu dalam proses partai-partai baru ini, mereka tidak mampu merekrut tokoh-tokoh yang potensial. Apa yang dilakukan oleh PAN misalnya, yang merekrut tokoh-tokoh potensial Uya-Kuya di DKI Jakarta, Dapil Jakarta Selatan itu, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang jadi. Dulu Gerindra juga begitu, dulu Nasdem juga begitu, gitu kan? Yang tidak berbasis kepada memiliki basis keumatan yang kuat, yang mereka mengandalkan logistiknya. Ini masa susah sih. Tapi
Oke lah, buruh memang harus terus-menerus berjuang, jangan pernah berhenti, ya jangan pernah berhenti. Tetapi jangan kemudian perjuangan itu sama terus. Gitu. Makin lama dengan Omnibus Law itu makin turun. Contoh misalnya cuti makin terbatas, gitu kan. Terus kemudian outsourcing, ya makin leluasa dan sebagainya. Disinilah peran DPR menurut saya untuk memperjuangkan para buruh ini supaya ya ada terus melakukan ada peningkatan. Nah, kemudian mereka gaji naik, tapi dengan inflasi, gitu kan harus diukur. Nah, satu lagi soal ini Pak Ihsan, kan di buruh soal ini di buruh itu kan UMP masing-masing daerah kan beda. Oh iya betul. Luar biasa, betul, kan? Apalagi Jakarta Jogja lebih tinggi daripada terendah Jawa Tengah. Daripada Jogja, gitu kan. Daripada daerah-daerah yang lebih miskin itu lebih tinggi, Bogor lumayan dan sebagainya. Pertanyaannya gitu kan, kenapa tidak ada UMP untuk ASN? Profesor di Jakarta hidupnya sama profesor di Semarang sama. Di Semarang, di Jogja orang beli makan sama. Itu 3.000 masih bisa. Di Jakarta nggak bisa. Itu dia. Maka kemudian kalau di DKI misalnya, DKI itu take home pay-nya dia hari ini diangkat jadi ASN, CPNS, kemudian jadi ASN, ditetapkan menjadi ASN hari ini, itu take home pay-nya 19 juta. Tapi ASN yang lain, yang bukan pegawai DKI, itu berapa? Apalagi di dunia guru ya, pendidikan juga jomplang, tak ada keadilan. Swasta capek-capek mendidik guru, loncat ke ASN, itu juga kan. Iya, ini juga menjadi persoalan kita bersama. Tapi tidak kemudian ini dijadikan sebagai alasan, ayo semua koalisi kita bersama-sama bangun pemerintah. Tidak, emang pemerintah itu malaikat? Enggak juga, gitu kan. Setiap pemerintahan itu ada nafsu nabrak aturan, nafsu mengganti aturan. Itu menunjukkan bukan malaikat, gitu loh. Artinya tetap perlu peran DPR untuk melakukan kontrol, termasuk juga memperjuangkan mereka yang sedang memperjuangkan problem-problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk adalah buruh. Gitu. Ya, itu deh Mas Tony. Tadi belum terungkap tuh Mas Tony, ke arah mana Pak Anies ini? Nampaknya pasti Mas Tony tahu. Saya sudah menulis, nanti saya posting di tulisan saya tentang Anies. Ya, jawaban dia diplomatis bahwa saya perlu jeda, gitu kan. Soal maju ke DKI itu menurut saya bijak lah, jawaban bijak ya. Anies menurut saya seorang demokrat sejati, seorang negarawan. Ketika diputuskan MK, terus kemudian diakui, oke, tapi dengan catatan. Kemudian ketika diundang oleh KPU untuk Prabowo untuk penetapan, datang gentle, datang mengucapkan selamat, mengakui kemenangan, meskipun kemudian pundaknya digoyang-goyang oleh Prabowo. Senyum Anda sepertinya berat sekali, dan saya pernah berada di dalam posisi Anda. Gentle, gitu kan? Ya gentle, sudah. Kalau kita menuntut ke MK, konsekuensinya apapun yang diputuskan MK harus diakui, tentu dengan catatan-catatan. Kan sah di negara demokrasi kita memberikan sebuah catatan. Kekecewaan itu bisa diungkapkan dalam catatan, bukan dalam pemberontakan. Dalam konteks ini, saya nggak terima sama MK. Nah, kalau kamu nggak terima ke MK, kenapa harus diajukan ke MK? Kan gitu. Ya, kalau soal kemudian PDIP ke PTWN itu urusan lain, bukan berarti tidak terima putusan MK. Kalau PTWN itu kan jalur yang secara sah konstitusional ada, itu sah-sah saja gitu. Hanya cuman kita tidak mungkin Pak Ganjar sama Pak Mahfud itu menjaga perasaan Ibu Mega sehingga tidak hadir. Saya pikir kita perlu memaklumi dalam konteks inilah, gitu, dalam konteks ini. Ya, kembali kepada Anies, ya, saya pikir ada banyak pertanyaan. Apakah tidak Anies bergabung aja menjadi menteri misalnya supaya dapat panggung? Anies menjadi objek hujatan semua pihak.
Nah, kalau Anda kembali ke MK, Anda mengatakan ada kecurangan, terus dengan kecurangan itu yang Anda yakini, lalu Anda masuk menjadi Masuk, menteri, iya, lucu mana gitu. etika Anda? Dan Enggak, saya pikir Anies tidak seperti dan itu. logika Gitu kan? partai itu biasa macam gitu. Jadi kita mesti Beda, beda Anies logika dengan benar. partai beda. Tadi partai kan sudah saya jelasin gitu kan, semuanya. Pola Ya pikirnya partai lain. harus seperti itu karena memang itu loh. Jadi kita tidak hanya bicara tentang etika politik, tapi bicara tentang keadaan. Saya membuat teori namanya social determinism. Jadi seseorang itu mengambil sebuah sikap dan langkah politik ditentukan oleh posisi dan keadaannya. Ya, bukan soal pilihan, tapi ditentukan oleh posisi dan keadaannya, dia harus melakukan apa. Itu persoalannya. Terus kembali lagi ke soal Anies ini. Anies ditawari oleh Nasdem. Soal serius atau tidak serius Nasdem kita belum tahu. Tetapi tawaran itu apakah Anies lebih baik kepada DKI? Saya pikir juga tidak masalah Anies kembali kepada DKI. Saya pikir Anies juga punya skill, punya pengalaman. Kalau kemudian melanjutkan menjadi gubernur DKI, ya saya pikir tidak masalah. Peluangnya cukup besar. Apakah Kenapa? jalur Kalau partai atau independen gitu kan juga pertanyaan juga itu. Iya, kalau seandainya kemudian partai tidak memberikan, tidak cukup misalnya, kan bisa mencari jalur independen. Saya pikir relawan Anies di DKI itu cukup besar. Kalau untuk mengumpulkan KTP melalui jalur independen sangat mudah lah. 1 bulan itu 1 juta KTP 1 bulan selesai lah untuk Anies itu. Dan peluang menangnya juga cukup besar itu. Saya pikir Anies kalau Bang Kemai atau para pendukung Anies kalau ingin Anies punya panggung, ya memang pintu yang terbuka adalah di DKI melanjutkan. Tetapi dalam konteks ideal, ya memang dia punya skill dan pengalaman yang menurut saya akan jauh lebih fungsional kalau memiliki jabatan misalnya di DKI. Itu akan membuat DKI juga mengambil manfaatnya lebih besar. Bukan hanya DKI, Indonesia juga bisa mengambil manfaatnya tanpa harus bergabung dengan pemerintahannya Prabowo misalnya seperti itu. Gitu kan? Kalau kemudian pro kontra itu hal biasa lah, hal biasa. Ya hal biasa. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nanti kemudian tetap ada stigma-stigma bahwa Anies itu nafsu jabatan. Ya itu kan biasa. Itu adalah resiko sebagai seorang politisi ketika membuat pilihan-pilihan tertentu. Masya Allah. Nah, terakhir Mas Tony, ini ada statement dari Pak Luhut lagi nih tentang dui kewarganegaraan ganda untuk orang-orang ahli IT. Kok gampang sekali aturan ini dilipat-lipatnya? Apa yang Mas Tony lihat tentang statement pemerintah yang baru-baru ini disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Mas Tony? Saya pikir kalau itu sebagai sebuah usulan wajar, normal saja. Tetapi kalau kemudian itu sebagai satu kebijakan, ya perlu proses, perlu prosedur. Di situ undang-undangnya belum. Maka disinilah yang membuat undang-undang kan DPR sekali lagi. Karena DPR dianggap sebagai lembaga stempel, ya. Maka pemerintah seenaknya sama melakukan ini, DPR menyesuaikan dong, kira-kira gitu pesannya lah, gitu kan. Saya memang mendapatkan diskusi banyak, diajak diskusi oleh teman-teman di Amerika, yang mereka menginginkan yang sudah punya warga kenegaraan Amerika juga punya kewarganegaraan Indonesia. Ya barusan saya japri juga tadi pagi. Teman-teman yang di Los Angeles, kemudian di Chicago, kemudian juga di Seattle, saya jadi juga di mereka itu janji dari dulu kata mereka itu. Tetapi intinya begini, harus hati-hati juga ya. Ketika kita membuat sebuah aturan yang liberal, yang terbuka, yang bebas, siapkah kita? Itu problemnya. Itu siapkan kita, gitu kan? Misalnya begini Pak Ihsan, ini analogi agak jauh, tetapi bisa untuk mempermudah logika kita, membantu mempermudah logika kita. Jadi kalau kemudian kita berbisnis, ya kita punya uang cuma 1M, 3M, gitu. Berbisnis dengan orang punya uang 150M, ya ditelan kita. Ya supaya tidak ditelan gimana? Ya kita hitung, gitu kan? Hitung sehingga kita bisa punya kekuatan untuk mengantisipasi segala kemungkinan akibat dari itu. Ketika kita membuka Indonesia misalnya, ya ini kan membuka kewarganegaraan kita buka, ya kita harus hitung misalnya kemudian
ada begitu banyak orang yang kemudian masuk jadi warga negara Indonesia, sementara sesungguhnya dia warga negara orang lain yang tidak pernah hidup di Indonesia, cuman pernah jadi keturunan orang Indonesia. Yang akhirnya berbondong-bondong kemudian memanfaatkan itu untuk kebutuhan, di mana kekuatan kontrol kita secara aturan itu juga harus dihitung, gitu kan? Terus kemudian setelah terjadi apa keuntungan kita, apa dampak negatifnya, perlu menurut saya ada kajian akademik dulu. Apa manfaatnya dan apa, jangan buru-buru karena ini adalah kebijakan yang punya konsekuensi besar. Ini kebijakan punya konsekuensi besar. Maka pemerintah ketika membuat sebuah kebijakan yang punya konsekuensi besar, lakukanlah kajian secara matang. Melibatkan mereka orang-orang yang berkompeten, dihitung betul detailnya, apa manfaatnya, seberapa besar, kemudian apa dampaknya. Kalau dampaknya, resikonya itu bisa diminimalisir, resikonya itu bisa maka silakan jalan. Kalau jangan kemudian membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah aturan yang tidak melalui sebuah proses kajian, dan ini bisa berbahaya. Kita seringkali melakukan hal itu, tetapi lagi-lagi proses ini harus dilalui baik proses fungsional maupun proses struktural. Proses struktural itu yang melalui jalur hukum. Undang-undang kan melarang, ya undang-undang dulu diselesaikan, gitu loh. Nah, selesaikan. Ya, setelah ketika undang-undang mau diselesaikan, ya bawa dulu hasil kajian. Ini loh hasil kajiannya, kemudian ditawarkan kepada untuk menjadi RUU, baru setelah RUU diproses untuk menjadi undang-undang, baru kemudian di situ dieksekusi. Jangan kemudian mendadak dieksekusi, yang bikin undang-undang pengen bikin undang-undang secara kilat, merubah undang-undang secara kilat, ya ini nanti terpontal-pontal. Oke, terima kasih Mas Tony Rosyid. Ada kalimat penutup dari Mas Tony buat pendengar Radio Silaturahim. Silakan Mas Tony. Ya, Pak Ihsan dan seluruh pendengar hasil, Pilpres sudah selesai, Pileg sudah selesai, Indonesia tidak berhenti. Ke depan akan ada dinamika. Kewajiban kita sebagai warga Indonesia tetap punya peduli, tetap mengambil peran, tetap juga kita berkontribusi kepada bangsa ini. Kontribusi dalam pengertian kontrol maupun kontribusi dalam pengertian memberikan sesuatu untuk negara ini. Itu yang terpenting. Insya Allah, Masya Allah. Terima kasih Mas Tony. Sampai bertemu di Rabu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.